QQ para gabutness dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Ontong yang siap menghilangkan rasa gabut, bosan, suntuk, dan rasa bingung ingin mau ngapain. Dengan film yang brutal, beringas, dan beradrenalin. Ialah film yang berjudul Wanted tahun 2008 yang digarap oleh Om Timur Brebetov dan dibintangi oleh Ajames dan Neng Angelina Jolie dan lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Langsung aja, nggak usah boros berbacot di awal. Mari kita tonton. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang bapak bos baru saja tiba di gedung tempat bekerjanya, di mana si pria tersebut memberikan sebutan peluru kepada asistennya untuk diperiksa, yang ternyata peluru tersebut adalah salah satu jenis peluru langka yang tidak bisa dilacak. Dan tiba-tiba, very smart. Get down! Di seberang gedung terdapat beberapa pembunuh bayaran yang sudah siap membunuh si bos. Namun, alih-alih akan kabur, si bos justru bermaksud untuk melompat dengan mengambil ancang-ancang sejauh mungkin untuk bisa sampai ke gedung di seberangnya. Dia jelas bukanlah seorang pria biasa yang sering duduk di balik meja, karena dari kemampuannya sudah pasti bahwa pria ini adalah manusia terlatih yang bisa membunuh dan melakukan aksi-aksi brutal. Tak lama pun handphone salah satu pembunuh bayaran pun berdering, di mana panggilan tersebut berasal dari si pelaku yang telah menyewa para pembunuh bayaran ini. Dan si bos ternyata tengah berdiri tepat di atas tanda X yang merupakan titik jebakan untuk si pelaku bisa menembakkan dari jarak yang sangat jauh menggunakan peluru langka yang tidak bisa dilacak. Dan inilah Wanted. Kisah akan berfokus pada seorang manajer akuntan bernama Wesley Gibson. Ini orangnya, seorang pria kantoran menyedihkan yang setiap harinya selalu mengulangi aktivitas yang sama, seperti diintimidasi oleh bosnya yang sangat cerikis dan tidak pernah sedikit pun menghargai pekerjaan Wesley, sang kekasih yang berselingkuh dengan teman kantornya yang bernama Barry, dan kondisi tubuhnya yang sering mengalami serangan panik sehingga Wesley harus rutin mengonsumsi obat penenang hampir pada setiap hari. Suatu malam saat membeli obat di apotek, Wesley tiba-tiba kemunculan seorang wanita cantik dengan jenis bibir yang cetar bernama Fox, yang memberitahunya tentang ayah Wesley yang baru meninggal minggu lalu dibunuh oleh seorang pria bernama Cross dari jarak yang sangat jauh, di mana si pembunuh bernama Cross tersebut saat ini sedang berada tepat di belakang Wesley dengan bermaksud untuk membunuhnya juga. Dan saat itu juga terjadi baku tembak antara Fox dan Cross, di mana skill menembak mereka berdua berada pada tingkat atau level melebihi manusia konvensional pada umumnya. Terlebih lagi Fox menggunakan senjata api yang ujungnya bisa dibelokkan untuk memudah mengincar musuh. Wesley yang tidak tahu apa-apa pun memilih untuk pergi dari sana, tapi tiba-tiba Fox membawa Wesley pergi dengan mobilnya, namun Cross masih keras kepala mengejarnya dengan mengendarai sebuah truk. Please, there's this guy up! You're gonna have to let me out and call the cops! Di mana Fox menyeru Wesley untuk ambil alih kemudi, sedangkan dirinya akan menembakkan si Cross. Namun errata yang jadi masalah adalah bukan perihal ambil alih kemudinya, tetapi posisi si Fox yang menembak itulah yang cukup membuat Wesley menjadi ketar-ketir warahuyang karena knalpot racingnya alias kangkangannya tepat nempok di wajah Wesley yang membuatnya agak kesulitan untuk berkonsentrasi. I'm sorry! Karena truk yang dikendarinya kalah cepat, Cross harus kehilangan mereka saat sebuah bus menghalangi jalannya. Namun disinilah kita akan diperlihatkan dengan satu kemampuan menembak yang sangat luar biasa, yang sangat-sangat di luar nurul, sekaligus sangat mustahil dilakukan di dunia nyata, yaitu membelokkan sebuah peluru dan berhasil mengenai salah satu ban tersebut. Pada akhirnya Cross pun mundur, sedangkan Wesley dan Fox bisa lolos meskipun mobil sport mahalnya ringsek tidak ketulungan. Singkat cerita, Wesley yang sadar dari pingsannya pun seketika terkejut saat berada di tempat asing yang di situ ada beberapa kawan Fox, termasuk satu babeh bernama Sloan, ini cungurnya, yang merupakan pimpinan dari sebuah organisasi yang bertajuk Authority of Assassin atau persaudaraan pembunuh. Yang ujuk-ujuk Wesley dipaksa untuk menembak sayap 3 ekor lalat yang sedang terbang.
yang hal itu sangat mustahil untuk dilakukan. Namun, alangkah terkejutnya Weasley saat dirinya mampu melakukan hal itu dengan sangat-sangat akurat, di mana Sloan menjelaskan bahwa serangan panik yang sering dialami bukanlah suatu kondisi penyakit, melainkan suatu anugerah yang salah satunya mampu melihat suatu dalam gerakan lambat, karena jantungnya berdetak 400 kali lebih cepat dari manusia konvensional pada umumnya. Yang kemampuan tersebut juga dimiliki oleh almarhum ayahnya yang mati di adegan awal tadi. Selain juga menjelaskan bahwa ayahnya dibunuh oleh seorang pengkhianat organisasi bernama Krauss, orang yang sama yang berniat untuk membunuh dia di apotek tadi. Sehingga tujuan daripada Weasley dibawa ke sini adalah untuk mengubah, melindunginya, melatih dan merekrutnya supaya bakat yang dimilikinya tidak sia-sia dan berguna untuk membalas dendam atas kematian ayahnya. Termasuk pistol favoritnya saat ini dipegangnya oleh Weasley pun resmi menjadi hak miliknya. Namun dengan semua yang sangat mendadak, Weasley tentu saja merasa tak percaya, was-was dan masih tidak habis pikir atas semua penjelasan Sloan tersebut. Singkat cerita, Weasley sudah kembali ke kontrakannya dengan sang kekasih tukang selingkuh yang masih tertidur tepat di sampingnya. Namun Weasley sempat mengira jika semua hanyalah mimpi. Tetapi saat pistol ayahnya jatuh ke lantai, dia menyadari jika semua yang terjadi adalah nyata, sehingga Weasley segera menyembunyikan pistol tersebut di dalam toilet. Tak hanya itu, kini Weasley memiliki uang yang sangat banyak di rekeningnya, sesuai dengan perkataan Sloan tentang semua aset milik ayahnya yang sudah ditransfer. Di mana kesenangan ini tiba-tiba diganggu oleh kemunculan si Trikis bosnya, yang lagi-lagi bersikap menyebalkan sehingga semua kecapean, kemarahan, kekesalan, kemuakan yang sudah menumpuk di dalam kepala Weasley pun akhirnya meledak saat itu juga. Shut the fuck up! Tak hanya membuat bosnya kena mental, Weasley juga menjotos wajah temannya sampai giginya mental, maur, ampar-amparan, yang selama ini ternyata teman kantornya selingkuh dengan pacarnya. Dan sekarang Weasley benar-benar merasa lebih beringas, lebih semangat, dan lebih beradrenalin, lebih percaya diri dari sebelumnya. Yes, Weasley pun memutuskan untuk ikut dengan Fawkes pergi ke markas organisasi pembunuh yang bertempat di sebuah pabrik tekstil di suatu tempat. Weasley juga bermaksud untuk menerima tawaran Sloan tentang ajakan semalam yang ingin merekrut menjadi anggota organisasi. Tetapi sebelum itu, Weasley harus melewati rangkaian tes untuk melihat seberapa besar keinginannya untuk bergabung dengan mereka semua. Dia bernama si tukang dekor, yang bertugas sebagai menginterview sekaligus melihat apakah Weasley melakukan ini murni atas dasar niatnya sendiri atau ada orang lain yang menyuruhnya. Tanpa banyak cincong, dia pun diikat pada sebuah kursi, kemudian dibogem sebanyak 3 kali sampai dirinya jatuh pingsan. Tak berhenti sampai di situ, Weasley kemudian bertemu dengan penguji kedua yang bernama si tukang jagal. Sama seperti si tukang dekor, si tukang jagal ini pun jauh lebih beringas dengan menguji seberapa niatnya Weasley untuk bergabung. Saat itu juga dia mengajaknya berkelahi menggunakan pisau, hingga Weasley harus mengalami rasa sakit yang luar biasa. Weasley pun tiba-tiba terbangun di dalam bak mandi yang berisi dengan cairan lilin yang sudah mengeras, di mana hal itu merupakan sebuah metode kuno untuk menyembuhkan luka, seperti sayatan, patah tulang, kadas, amandel, borok, kurap, koreng, dan penyakit iri pun ikut hilang dalam waktu hitungan jam. Dan yang bertanggung jawab atas hal itu adalah seorang pria Rusia yang kita panggil saja Bang Estes, yang memberikannya Weasley pengobatan. Keesokannya, Weasley dibawa ke arena tembak dengan papan target yang terhalang oleh daging babi. Dikira harus menembak titik target dengan cara menembus daging babi. Weasley justru dituntut untuk menembak titik target tanpa menggores sedikit pun daging babi tersebut, yang berarti Weasley harus bisa membelokkan sebuah peluru yang jikalau Weasley mengira itu adalah hal yang mustahil, maka Sloan pun menerangkan bahwa itu tergantung dari seberapa kuat insting seseorang menembak untuk memperhitungkan gerakan, kecepatan, momentum, jarak tembak, dan tentunya kehendak sang sutradara. Sebelum mempraktekannya, Weasley akan dilatih oleh Fawkes untuk memperkuat insting dengan cara menangkap penggulungan rajutan yang bergerak sangat cepat sekali, di mana Weasley sangat kesulitan melakukannya, hingga membuatnya mengalami luka-luka. Berhasil dengan penggulungan rajutan, Fawkes mengajak Weasley naik ke atas sebuah kereta api yang sedang melaju kencang.
di mana kegiatan berbahaya ini merupakan termasuk dalam latihan memperkuat insting supaya bisa membelokkan peluru. Namun karena ini adalah yang pertama kali baginya, ia langsung turun setelah terbentur beton jembatan. Dan lagi-lagi Weasley terbangun dalam bak cairan lilin dengan Estes yang sedang bermain dengan tikusnya. Dia menunjukkan suatu metode yang katanya diciptakan oleh almarhum ayah Weasley, yaitu menempelkan peledak berukuran kecil pada sebuah tubuh tikus dan menjadikan sebagai senjata yang mematikan. Setiap hari Weasley terus dibuat babak belur oleh Fawkes dan kawan-kawan, dan sampai detik ini Weasley masih belum menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan. Sementara satu persatu kawan mereka terus bertumbangan akibat dibunuh oleh si Cross, di mana si lawan sendiri meyakini satu-satunya orang yang bisa melacak dan membunuh Cross hanyalah Weasley seorang. Entah apa alasannya, karena jika dipikir-pikir mereka kan sudah pasti lebih pro, lebih hebat, lebih berpengalaman, dan lebih memiliki peluang besar untuk membunuh si Cross ini, ketimbang hanya mengandalkan seorang karyawan angkutan biasa yang masih linglung. Dirasa butuh dorongan yang lebih kuat, Sloan pun mengajak Weasley ke ruangan pribadi milik almarhum ayahnya untuk menunjukkan apa saja barang milik beliau, sekaligus dijelaskan tentang alasan Cross membunuh ayahnya, yang ternyata didasari oleh rasa iri dan dengki akibat merasa tersaingi oleh kehebatan sang ayah yang punya kemampuan dan bakat alami sebagai seorang calon pembunuh legenda. Ajarin dong sepuh. Dari situlah Weasley mulai mikir dan mulai giat berlatih, termasuk melakukan investigasi mandiri dengan menyelidiki peluru langka yang sulit terlacak yang selalu digunakan oleh si Cross ini, hingga menyisakan satu pertanyaan tentang kenapa hanya Weasley saja yang lolos dari si Cross, padahal catatan si Cross adalah sosok pembunuh sempurna yang tidak pernah satu kali pun melakukan kesalahan ataupun kegagalan membunuh targetnya, sehingga hal ini agak sedikit janggal dan aneh. Tetapi Weasley memilih untuk sebodoh teing dulu tentang hal itu. Ke latihan setelah berminggu-minggu selalu dihajar dan dilatih oleh para pelatih. Kini saatnya Weasley mulai membrutal dengan melakukan perlawanan yang dilakukan secara spontan, hingga si tukang dekor dan si tukang jagal pun harus merasakan sakit yang sama seperti yang dia rasakan selama berminggu-minggu terakhir. Tak hanya itu, Weasley juga berhasil dalam ujian kereta api menangkap penggulungan rajutan tanpa melukai sedikit pun dari tangannya. Tes terakhir dan yang paling utama, yaitu membelokkan sebuah peluru. Weasley benar-benar stuck untuk yang satu ini, karena menurut hukum kekekalan momentum, suatu benda yang tidak terpengaruh oleh gaya di luar, maka momentum total sistem tersebut tetap konstan, alias tidak akan terpengaruh secara drastis. Yang artinya X ditambah Y sama dengan sin dikalikan dengan kecepatan akar kuadrat dibagikan dengan cos 10 derajat gravitasi. A dan B ditambah jarak perlu waktu tempuh yang sama dengan kecepatan dikalikan 25.000, dan satu buah udut milik si John akan menghasilkan suatu kesimpulan, yaitu peluru tidak bisa dibelokkan. Itu Don Gabang, Don. Berbeda dengan teori yang saya jelaskan barusan, organisasi ini mampu melawan hukum alam maupun fisika dengan begitu luar biasa, di mana mereka yakin jika motivasi dan insting yang kuat adalah dua hal yang mampu membuat seorang membelokkan sebuah peluru. Sehingga Fawkes pun mengajukan dirinya untuk menjadi sukarelawan supaya Weasley punya alasan kuat untuk bisa membelokkan pelurunya. Sukses membelokkan pelurunya, Weasley pun diajak ke Sloan untuk mengetahui tentang asal-usul organisasi ini yang sudah terbentuk sejak 1000 tahun yang lalu. Mereka memiliki sebuah visi dan misi untuk menjaga kedamaian di muka bumi ini, dengan cara membunuh calon-calon orang jahat yang akan menimbulkan kerusakan atau kemungkaran di masa depan. Dengan cara membunuh calon-calon orang jahat yang akan menimbulkan kerusakan atau kemungkaran di masa depan. Dan ini adalah sebuah mesin tenun takdir yang sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu. Mesin tenun ini menghasilkan kain berisi kode untuk dipecahkan menjadi nama lengkap seorang yang merupakan nama target yang harus mereka bunuh. Meski target mereka belum melakukan kejahatan dan kesalahan, tetapi Sloan dan organisasi ini tetap akan membunuh targetnya. Dan justru itulah tugas utama mereka, yakni mencegah terjadinya kejahatan dengan cara membunuh si target sebelum mereka benar-benar melakukan kejahatan di masa depan. Semua ini dilakukan atas dasar keyakinan pada takdir, menggantungkan nasib dan nyawa seseorang berdasarkan kain yang dibuat oleh mesin. Ngaco. Di lain tempat, Weasley mendapatkan tugas pertama untuk membunuh seorang target yang merupakan orang kantoran, yang meski Weasley tidak mengenal sama sekali dan tidak tahu apapun dosanya. Namun Sloan tetap meminta Weasley untuk memokatkan targetnya tersebut, hitung-hitung latihan sebelum membunuh si Cross. Dan yes, Weasley masih memiliki keraguan terhadap semua yang dia dengar.
Karena apa iya, nyawa seseorang hanya digantungkan pada sebuah mesin tenun yang tidak jelas dari mana asal-usulnya dan kemunculan kode tersebut. Sekilas Weasley merasa ini semua tidak masuk akal, tetapi Fawkes muncul untuk membuat Weasley menjadi yakin dengan menceritakan masa lalunya ketika sang ayah dibunuh oleh seorang penjahat yang namanya muncul pada mesin tenun takdir, tepat seminggu sebelum insiden itu terjadi. Lalu Fawkes yang begitu menyedihkan, Weasley pun mulai yakin dengan semua yang Sloane ceritakan, di mana Weasley yang memberikan aksi pada malam itu juga dan berhasil membunuh si target dengan teknik membelokkan pelurunya. Target yang baru yang merupakan seorang bos mafia dengan mobil anti pelurunya, sehingga untuk yang satu ini yang menggunakan treatment khusus yang berkolaborasi dengan Fawkes untuk melakukan backlift sehingga punya kesempatan untuk membunuhnya dari atas. Dengan dua misi pertamanya, Weasley pun pulang ke kontrakan untuk mengambil pistol milik sang ayah yang dia simpan di kamar mandi yang kebetulan di situ ada Barry yang baru saja selesai berolahraga kimochi dengan pacarnya. Yang karena si pacar terus-terusan nyerocos merendahkan sosok Weasley yang cupu, pecundang, lemah syahwat dan kurang menarik, membuat Fawkes menjadi geram sendiri sehingga dia memutuskan untuk masuk dan mencium Weasley tepat di hadapan Barry dan pacarnya. Uhuy, rezeki anak soleh. Tepat saat Fawkes sedang pergi mengambil mobil Weasley yang sendirian pun didatangi oleh si Cross yang langsung menarik pelatuknya hingga terjadi momen langka, yaitu dua peluru yang saling beradu secara akurat. Entah fakta apa yang sebenarnya belum terungkap, Cross bisa saja membunuh Weasley dengan sangat mudah sekali. Tetapi dia tidak melakukannya dan justru memancing untuk mengejarnya ke sebuah gedung sepi yang di situ sempat kehilangan Cross yang lari seperti lari dari kenyataan dan tiba-tiba. Ketika panik, Weasley tak sengaja menembak si Draco tepat di dadanya, di mana Cross sendiri kembali melakukan tembakan berbelok yang tepat mengenai lengan kiri bagian atas Weasley. Nyawa si tukang dekor pun tak tertolong lagi. Weasley yang merasa bersalah pun semakin dibuat gondok kepada si Cross yang menjadi penyebab atas semua kematian ini. Yang dengan peluru yang masih bersarang di lengannya, Weasley mencoba untuk meneliti peluru tersebut yang alhasil ditemukan bahwa peluru yang Cross gunakan kali ini bukanlah peluru langka yang tidak sulit untuk dilacak. Karena Weasley sudah mengantongi nama dan foto pembuat peluru tersebut, yakni seseorang bernama Pickworski yang tinggal di sebuah biara yang merupakan lokasi awal dibentuknya organisasi ini. Ia pun meminta izin kepada Sloane untuk berangkat sendirian supaya si Cross tidak kagok untuk muncul kembali di hadapannya. Dimana ketika Weasley sudah pergi, Sloane memperlihatkan Fawkes sebuah fakta mengejutkan tentang nama Weasley yang muncul dari mesin tenun, yang berarti Weasley harus segera dibunuh setelah dia berhasil melenyapkan si Cross ini. Yang tugas tersebut diberikan kepada si Fawkes yang merupakan orang terdekat Weasley di organisasi ini. Cerita, Weasley pun sudah sampai di biara dan dibiarkannya pistol ke arahnya dan memintanya untuk memberitahu di mana Cross berada saat ini. Bahkan mau mempertemukan Weasley dengan Cross tepat di stasiun kereta api yang ditemani oleh Fawkes yang ikut menyusul. Weasley harus kehilangan Pickworski yang kabur entah kemana karena ada Cross yang muncul di dalam kereta. Weasley langsung masuk ke dalam, sedangkan Fawkes memilih untuk mengejarnya menggunakan mobil pribadi. Semakin jelas bahwasanya Cross memang tidak berniat untuk membunuh Weasley, di mana mereka berdua kembali melakukan adu tembak dengan masih ada beberapa penumpang sedang berlarian sehingga keduanya pun menggunakan teknik membelokkan peluru. Dan Fawkes sendiri memutuskan untuk ikut masuk ke dalam kereta dengan cara melompatkan mobilnya ke dalam satu gerbong, sehingga kereta bagian belakang mengalami anjlok yang membuat masinis harus memberhentikan kereta tepat di atas jurang. Dan entah apa yang sebenarnya sedang terjadi. Cross yang dari awal ingin membunuh Weasley tiba-tiba saja membantunya agar tidak jatuh. Namun Weasley tetap saja menembak tepat di bagian dadanya yang pada detik ini. Dan pada detik-detik sekarat itulah sosok Cross memberitahu semua ini adalah kebohongan. Karena faktanya Cross adalah ayah kandung Weasley yang hal itu dikonfirmasi langsung oleh Fawkes yang membenarkan tentang hal tersebut. Dan sekarang Weasley harus mati sesuai takdir yang sudah tertera oleh mesin tenun. Singkat cerita, setelah selamat dari momen tadi, Weasley kini terbangun di sebuah apartemen yang berserbangan langsung dengan kontrakan miliknya
di mana di situ sudah ada yang ingin memberitahu tentang fakta sebenarnya yang sedang terjadi. Cross ayahnya adalah seorang mantan anggota organisasi yang memilih untuk keluar setelah menemukan fakta tentang nama Sloan yang muncul dari mesin tenun takdir, di mana Sloan tidak bisa menerima hal itu dan mulai mendramatisir target yang harus dibunuh sesuai dengan kepentingan pribadinya. Hal itulah yang menjadi alasan kenapa Cross ayahnya memilih untuk tidak merawat Weasley, bukan karena tidak sayang atau tidak cinta, tapi almarhum juga sengaja membiarkan putranya sendirian supaya bisa memilih kehidupan normal seperti orang pada umumnya. Sempat berpikir sang ayah mencoba untuk membunuhnya, justru beliaulah berupaya untuk memisahkan Weasley dan Fawkes dari organisasi ini. Dan sekarang semuanya sudah terlambat karena sang ayah sudah meninggal dibunuh oleh Weasley sendiri. Kenyataan yang pahit, Pixworthy memberikan tiket penerbangan untuk Weasley kabur sejauh mungkin. Namun dengan semua yang sudah terjadi, nehi trulala, aku udah bakal mundur mas, akan kubalaskan semua kematian ayahku. Memanfaatkan pengetahuan ayahnya, Weasley pun merancang sebuah rencana untuk membuat pasukan tikus peledak untuk menghancurkan Sloan dan organisasi ini. Memanfaatkan pengetahuan milik ayahnya, Weasley pun merancang sebuah rencana untuk membuat pasukan tikus peledak untuk menghancurkan Sloan dan organisasi yang dimulai dengan membeli selai kacang dalam jumlah yang begitu banyak untuk merekrut gerombolan pasukan tikus dan juga curut yang sering berkumpul di lokasi tempat pembuangan sampah. Setelah semua siap, Weasley pun langsung meluncur ke markas lawannya dengan mengendarai mobil pengangkut sampah dan membiarkan ratusan tikus memasuki pabrik tekstilnya. Setelah beberapa tikus meledak, kini saatnya Weasley membalaskan, menunjukkan dan memamerkan kemampuannya di mana dia berencana untuk melawan mereka semua secara terang-terangan. Selesai dengan si tukang dekorasi dan pasukan yang ada di bawah, kini saatnya Weasley harus menghadapi si tukang jagal yang meski sempat menjadi pelatihnya beberapa waktu yang lalu. Weasley tidak akan segan-segan untuk menghabisinya kali ini. Tiba di perpustakaan, Weasley nampaknya tidak bisa berbuat banyak saat Fawkes dan anggota organisasi menodongkan pistol ke arahnya, di mana Weasley langsung menunjukkan bukti bahwa nama Sloan muncul sebagai target yang harus dibunuh. Yang di sini Sloan langsung melakukan pembelaan diri dengan menunjuk bahwa nama Fawkes dan semua orang yang ada di gedung ini juga muncul, yang berarti mereka semua harus meninggoy. Dan dipersilakan untuk mengarahkan pistol ke arah kepala masing-masing dan tarik pelatuknya, jikalau itu adalah apa yang mereka inginkan. Sloan menegaskan bahwa apa yang dirinya sudah lakukan adalah bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan bersama. Di bawah kepemimpinan organisasi ini semakin hari semakin kuat persaudaraan. Sehingga sekali lagi jika mereka tidak setuju dengan perkataan Sloan, silakan arahkan pistol ke kepala masing-masing atau bunuh Weasley dan lanjutkan kembali hidup mereka di saat yang lain tidak peduli dengan takdir mesin tenun. Yang berniat untuk memenuhi hanya Fawkes lah satu-satunya orang yang percaya dengan nasib yang harus mati. Sehingga dia pun melakukan sebuah tembakan yang semakin mustahil, bukan lagi membelokkan peluru, tetapi memutarkan peluru 360 derajat, yang tentu saja dengan bantuan si sutradara. Entah kemana kaburnya si Sloan, Weasley kini tak punya pilihan lain selain kembali kepada kehidupan lamanya, yakni seorang karyawan angkutan yang hanya punya saldo secuil di dalam akun rekeningnya. Saat sedang bekerja di kantor itulah muncul Sloan yang bermaksud untuk membunuhnya. Namun alangkah terkejutnya Sloan saat baru menyadari jika itu bukan Weasley, karena ini semua tidak lebih dari sebuah jebakan yang dibuat oleh Weasley, mirip seperti yang dilakukan oleh Cross ayahnya. Weasley mampu menembakkan peluru dari jarak ratusan kilometer dari kamar tempat tinggalnya. Oh my god. Dan tamat. Endingnya cukup memuaskan. Dan pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah hal yang mustahil menurut kita bisa menjadi mungkin terjadi atas kehendak Tuhan yang Maha Besar. Saya Entong mewakili jajaran yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya udah, masak naci, sambut paya. Jangan lupa subscribe ya.